Dalam setiap kegiatan ekonomi, selalu ada proses pertukaran nilai antara pihak-pihak yang terlibat. Proses inilah yang dikenal sebagai sistem pembayaran, sebuah mekanisme yang memastikan setiap transaksi dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pembayaran mencakup berbagai instrumen, mulai dari uang tunai, cek, hingga transaksi elektronik, yang kini mendominasi aktivitas ekonomi modern. Melalui sistem ini, dana berpindah, kewajiban diselesaikan, dan kepercayaan antar pelaku ekonomi terjaga. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana sejarah evolusi sistem pembayaran di dunia, mekanisme transaksi transfer kredit individual melalui BI Fast, serta bagaimana penerapan sistem clearing Bank Indonesia. Elite Music. Halo semua, kenalin nama gua Mikel. Gua lagi di Museum Bank Indonesia. Pada kali ini gua akan menjelaskan bagaimana perkembangan sistem pembayaran di Indonesia maupun di internasional. Let's go. Oke guys, gue Jonathan. Gue di sini akan mulai menjelaskan dari awal mulanya sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu dimulai dari sistem barter. Barter itu apa sih? Barter itu adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa yang terjadi sebelum adanya uang. Nah, barter ini mulai ada di Mesopotamia tahun 6000 sebelum Masehi, dan sampai sekarang di Indonesia masih ada sistem barter itu, yaitu di Pasar Warloka di Nusa Tenggara Timur, di Pasar Terapung. Jadi sampai sekarang pun masih ada sistem barter itu di negara kita tercinta Indonesia. Nah tadi kan udah dikasih tuh yang namanya sistem barter, tukar menukar lah antar sama orang. Nah itu tuh ada kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Jadi misalkan nih saya mau menukarkan sebuah makanan, tapi tidak ada yang ingin menukarkan dengan sebuah makanan. Mereka pengennya contoh pakaian, padahal kan saya ingin menukarkannya dengan makanan gitu. Nah dari situlah mulai ada sebuah wacana untuk membuat sistem yaitu pembayaran standar. Apa itu? Nah itu adalah uang komoditas. Contohnya ada banyak, ada perak, ada perunggu, tapi pasti kita tahu yang paling terkenal adalah emas. Ini adalah salah satu uang komoditas yang paling sering digunakan, bukan hanya karena memang dia itu indah, tapi memang dia itu sangat banyak. Contohnya negara-negara seperti Romawi, Persia, bahkan hingga ke Cina itu menggunakan emas ketika melakukan itu. Namun belum ada sistem standar untuk mengukur takaran emasnya. Jadi seperti ini, saat itu menggunakan timbangan neraca. Jadi seseorang jika ingin membeli barang, mereka harus menggunakan neraca untuk menimbang harga sebenarnya yang ingin mereka beli. Penggunaan uang kertas berawal pada awal abad ke-7 dari negara Tiongkok yang kemudian disebarluaskan ke negara-negara Eropa. Nah, awal munculnya uang kertas sebagai alat pertukaran ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam transaksi uang logam oleh negara-negara pada masa itu. Hal ini disebabkan uang logam yang tentunya bahannya logam mengalami kelangkaan pada masa itu. Iya. Setelah periode sistem penggunaan uang kertas, muncullah sistem pembayaran menggunakan kartu kredit seperti yang saya pegang saat ini. Kartu kredit ini itu berasal dari praktik kredit dagang yang diciptakan oleh George Higgins pada tahun 1996. Dan kartu modern pertama yang keluar itu berasal dari Diners Club yang diciptakan oleh Frank McNamara pada tahun 1950, yang dimana ia lupa untuk membawa uang tunai untuk membayar makan malamnya. Oleh karena itu, bank-bank lain seperti American Express dan Bank of America itu ikut mengikuti jejak dari si Frank McNamara.
Bagaimana mekanisme atau alur pembayaran menggunakan QRIS? Jadi yang pertama, pelanggan melakukan pembiayaan. Di sini, pelanggan membuka aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, Dana, BC Mobile, dan sebagainya. Lalu memilih menu bayar, lalu scan kode QR, lalu mengarahkan kamera ke kode QR milik pelanggan. Setelah itu, sistem akan membaca informasi. Aplikasi membaca data QRIS seperti ID, nama merchant, serta nominal yang sudah ditentukan. Jika QRIS yang digunakan bukan QRIS statis, maka pembeli harus memasukkan nominal pembayaran. Jika QRIS dinamis, maka sudah otomatis akan muncul. Setelah itu, konfirmasi pembayaran. Di sini, pelanggan membaca kembali nama merchant, jumlah pembayaran, saldo dana seperti sumber dana, saldo e-wallet, atau rekening bank, lalu menekan tombol bayar atau konfirmasi. Setelah itu, proses transaksi oleh penyedia jasa pembayaran atau PJP. Di sini, aplikasi pengirim dana mengirim data transaksi ke sistem QRIS switching atau interkoneksi QRIS. Lalu, sistem QRIS meneruskan pembayaran ke bank atau penyedia jasa penerima dana atau merchant acquire. Setelah itu, dana diterima oleh merchant. Setelah verifikasi sukses, dana diteruskan ke akun merchant. Setelah itu, pembeli dan merchant menerima notifikasi transaksi berhasil. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang mekanisme pembayaran BI Fast. Kalau kita mau transfer ke antar bank itu kan pasti ada biaya admin. Mahal, ada yang 5.000, 7.500. Nah, BI Fast ini hadir untuk sebagai semacam perantara antar bank agar ada pembayaran real time dan juga 24/7 hari. Nah, gimana cara kerjanya? Oke, kita bedah satu-satu. Yang pertama, misalkan kita mau mengirimkan sebuah uang kepada seseorang, penerimanya. Nah, kita menggunakan bank, misalkan BCA. Saat kita menekan pelayanan BI Fast, kita akan mengirimkan uang itu, tapi tidak langsung ke bank penerimanya, misalkan BRI. Itu belum. Jadi, pertama-tama, kita harus lihat dulu dari bank pengirimnya, BCA. Itu akan dilihat saldonya apakah benar, rekeningnya pun apakah rekening dari kita, dicek segalanya. Setelah dikonfirmasi, maka akan terjadi sebuah query ke arah BI Fast. Nah, BI Fast itu sebagai perantara, bisa dilihat. Nah, BI Fast itu bukan hanya mengecek transaksinya, tapi juga ingin melihat apakah benar penerimanya itu adalah orang yang diinginkan, misalkan dari BRI. Nah, setelah dikonfirmasi benar, maka duit itu baru dikirim ke BRI, kepada nasabah penerima. Nah, setelah dikirimkan, BI Fast itu akan mengirimkan bukti transfernya dari sini menuju kita, nasabah pengirim lagi, itu saya, ke bank dari bank BCA. Nah, keunggulannya BI Fast itu apa? BI Fast itu pertama cepat, kedua harganya bisa tergolong murah untuk admin, itu hanya 2.500, yang sebenarnya merupakan harga standar untuk biaya admin beberapa bank di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti inilah sistem pembayaran BI Fast yang menurut saya sangat revolusioner sekali. Dengan clearing, Bank Indonesia menjalankan perannya sebagai intermediary sehingga transaksi berjalan dengan aman, cepat, dan efisien. Tujuannya adalah untuk memindahkan dana antar nasabah yang berbeda bank tanpa menggunakan uang tunai, misalnya melalui cek, billet giro, dan transaksi non-tunai lainnya. Clearing adalah proses perhitungan dan penyelesaian transaksi antar bank yang melalui Bank Indonesia. Sekarang, mari kita lihat contohnya melalui ilustrasi berikut. Bayangkan, Pak E adalah seorang pengusaha yang memiliki rekening giro di Bank A. Suatu hari, Pak E menjual barang kepada Pak U yang memiliki tabungan di Bank X. Sebagai pembayaran, Pak U memberikan cek Bank A kepada Pak E. Setelah menerima cek tersebut, Pak E datang ke Bank A dan menyetorkannya ke rekeningnya untuk dicairkan. Namun, karena dana berasal dari Bank X, maka proses pencairan tidak bisa dilakukan secara langsung. Bank A harus memastikan bahwa dana dari Bank X benar-benar tersedia. Nah, disinilah peran Bank Indonesia sebagai lembaga clearing masuk. Melalui sistem clearing, Bank A menyerahkan warkat atau cek tersebut ke Bank Indonesia untuk diproses bersama dengan warkat dari bank-bank lainnya. Proses ini biasanya dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, bank-bank peserta menyerahkan warkat clearing seperti cek dan billet giro. Kemudian, pada sesi kedua, dilakukan perhitungan hasil clearing, yaitu mencocokkan dan menghitung saldo antar bank.
siapa yang berhutang dan siapa yang berhak menerima dana. Setelah Bank Indonesia menyelesaikan perhitungannya, dilakukan penyelesaian akhir atau settlement melalui rekening giro setiap bank di Bank Indonesia. Jika Bank X terbukti memiliki cukup dana, maka saldo dari rekening Bank X akan dipindahkan ke rekening Bank A. Akhirnya, setelah proses clearing selesai, Bank A akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening Pak E. Dengan demikian, pembayaran dari Pak U kepada Pak E dinyatakan sah dan tuntas. Jadi, secara singkat, clearing Bank Indonesia adalah proses pemindahan dana antar bank secara otomatis dan terpusat agar transaksi non-tunai seperti cek dan giro dapat berjalan aman, cepat, dan efisien. Oke, tadi.